Teman-teman, kalian gak akan percaya sama kejadian yang satu ini. Bayangkan, seorang jamaah umroh yang sedang beribadah di Tanah Suci, tiba-tiba berubah menjadi ayam. Iya, kalian gak salah dengar, berubah jadi ayam beneran. Kejadian ini bikin heboh banyak orang, dan sampai sekarang masih jadi misteri. Kok bisa terjadi? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Senang sekali bisa berbagi cerita unik dan menarik lagi di channel ini. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dukung terus channel ini supaya kita bisa terus menyajikan konten berkualitas untuk kalian semua. Oh iya, buat teman-teman yang sedang menonton, yuk kita perbanyak sholawat. Tulis, Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan jangan lupa, tulis juga kalian dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal. Awal kejadian misteri di Tanah Suci. Pak Rahmat adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Sehari-hari, ia bekerja sebagai pedagang kain di sebuah pasar tradisional di daerah Jawa Tengah. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan penyabar. Sejak muda, ia memiliki impian besar untuk bisa berangkat umroh dan mencium Hajar Aswad dengan penuh kehusyukan. Setelah bertahun-tahun menabung dari hasil jualannya, akhirnya impian itu terwujud. Ia terdaftar dalam rombongan umroh yang berangkat ke Tanah Suci bersama beberapa sahabat dan sanak saudara. Hari itu, udara di Mekah terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari bersinar terik, tapi semilir angin gurun yang bertiup membuat suasana di sekitar Masjidil Haram terasa nyaman. Ratusan ribu jamaah dari berbagai belahan dunia sedang berkumpul di sana, masing-masing tenggelam dalam ibadah dan doa. Beberapa orang sibuk bertawaf mengelilingi Ka'bah, sementara yang lain duduk berzikir atau membaca Al-Quran dengan penuh kehusyukan. Di antara lautan manusia itu, Pak Rahmat berdiri dengan wajah penuh haru. Air matanya mengalir deras saat ia memandangi Ka'bah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ya Allah, akhirnya aku sampai di rumah MU. Gumamnya pelan, suaranya bergetar karena penuh rasa syukur. Ia berjalan perlahan, mengikuti rombongannya yang akan memulai tawaf. Kakinya melangkah dengan hati-hati, seolah-olah ia tak ingin melewatkan satupun momen berharga di tempat suci ini. Sambil berjalan, ia terus melantunkan doa. Namun, ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda hari itu. Sejak pagi, Pak Rahmat merasa tubuhnya agak lemas. Perutnya sedikit mual, dan kepalanya terasa pusing. Ia mengira mungkin ini hanya efek kelelahan setelah perjalanan panjang dari Indonesia. Lagi pula, ini adalah pengalaman spiritual yang luar biasa, jadi ia berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman itu dan tetap fokus pada ibadahnya. Saat mencapai putaran keempat tawaf, Pak Rahmat mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Suhu tubuhnya naik, dan ia mulai berkeringat dingin. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berharap rasa aneh itu akan hilang. Namun, alih-alih merasa lebih baik, tubuhnya justru mulai gemetar tanpa alasan yang jelas. Pak Rahmat, Bapak nggak apa-apa? Tanya seorang anggota rombongan yang berjalan di sebelahnya. Pak Rahmat mencoba tersenyum, tetapi wajahnya terlihat pucat. Insya Allah nggak apa-apa, cuma sedikit pusing, jawabnya lirih. Namun, beberapa detik kemudian, sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Tiba-tiba, tubuh Pak Rahmat mulai terasa ringan, seolah-olah ada energi aneh yang mengalir di dalam dirinya. Kedua tangannya yang terangkat dalam doa mulai terasa kaku. Otot-otot di lengannya seperti mengencang, lalu perlahan-lahan jari-jarinya mulai mengecil dan menegang seperti cakar. Seketika, suara-suara di sekitar terdengar semakin jauh, seperti menggema dalam ruang hampa. Pandangannya mulai kabur. Ia berusaha tetap berdiri, tetapi lututnya melemas dan tubuhnya terasa semakin aneh. Lalu, dari tenggorokannya keluar suara yang membuat semua orang di sekitarnya tersentak kaget. Kukuruyuk. Seketika, suasana di sekitar Ka'bah berubah menjadi hiruk-pikuk. Orang-orang menoleh ke arah Pak Rahmat dengan ekspresi kaget dan bingung. Beberapa orang mundur ketakutan, sementara yang lain berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Seorang jamaah yang berdiri dekat dengan Pak Rahmat spontan berteriak, "Astagfirullah, Pak Rahmat kenapa?" Namun, sebelum ada yang bisa mendekat untuk membantunya, tubuh Pak Rahmat bergetar semakin hebat. Pakaiannya tampak melonggar, seolah-olah tubuhnya mengecil. Rambut-rambut halus mulai tumbuh di sekujur tubuhnya, menggantikan kulit manusia yang tadi terlihat. Wajahnya yang penuh ketulusan perlahan berubah bentuk, hidungnya mengecil, dan mulutnya memanjang menjadi paruh. Dalam hitungan detik, di tempat Pak Rahmat berdiri, kini hanya ada seekor ayam jantan berwarna putih dengan jengger merah yang berkilauan di bawah sinar matahari. Allahu Akbar. Pak Rahmat berubah jadi ayam. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu langsung gempar. Beberapa orang beristighfar berkali-kali, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ada yang berusaha mendekati ayam itu, tetapi hewan itu justru berlari ke tengah kerumunan, mengepakkan sayapnya seakan ketakutan. Seorang pria tua dari rombongan Pak Rahmat, yang dikenal sebagai Ustaz Hambali, langsung bersimpuh di tanah dan menangis. Ya Allah, apa ini ujian atau azab? Apa yang sebenarnya terjadi pada saudara kami? Sebagian orang mencoba menangkap ayam itu, tetapi anehnya, setiap kali ada yang mendekat, ayam tersebut selalu berhasil menghindar dengan gesit. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa ketika ayam itu menatap seseorang, orang tersebut langsung merasakan bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya menjadi lemas. Di antara kerumunan, seorang pria asal Timur Tengah yang mengenakan jubah putih berbisik kepada temannya, "Aku pernah mendengar cerita seperti ini dulu. Jika seseorang berubah menjadi ayam di tanah suci, itu berarti ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi." Sementara itu, ayam yang diakini sebagai Pak Rahmat masih berlarian di sekitar Ka'bah, seakan sedang mencari sesuatu. Matanya tampak gelisah, seperti ingin berbicara tetapi tak mampu. Jamaah lain mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah azab karena dosa yang pernah dilakukan Pak Rahmat di masa lalu. Ada pula yang percaya bahwa ini adalah ujian untuk menguji iman mereka semua. Namun, ada juga yang ragu, menganggap kejadian ini hanyalah halusinasi massal atau fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun, satu hal yang pasti, kejadian ini telah mengubah suasana di Masjidil Haram menjadi penuh misteri dan tanda tanya besar. Transformasi aneh, kehebohan publik. Di tengah kehebohan di sekitar Ka'bah, ayam yang diakini sebagai Pak Rahmat terus berlarian dengan panik. Suara kokokannya bergema di antara para jamaah yang masih berusaha memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa orang mencoba menangkapnya, tetapi setiap kali ada tangan yang hampir menyentuhnya, ayam itu langsung melompat dengan lincah, menghindar seakan memiliki insting untuk tetap bebas. Salah satu anggota rombongan, Pak Haris, yang sudah mengenal Pak Rahmat selama bertahun-tahun, hanya bisa terpaku dengan wajah pucat. "Astagfirullah, ini nggak mungkin. Ini nggak masuk akal," gumamnya, nyaris tak bisa bernapas. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa jamaah yang melihat langsung kejadian itu bersumpah bahwa perubahan Pak Rahmat terjadi secara perlahan, seolah tubuhnya meleleh dan berubah bentuk di depan mata mereka. Awalnya, hanya jari-jarinya yang mengecil dan berubah menjadi cakar, tetapi kemudian tubuhnya mengecil secara drastis, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, ia sudah sepenuhnya berubah menjadi ayam. Aku melihatnya sendiri. Tangannya tiba-tiba menipis, kulitnya berubah menjadi putih berbulu, wajahnya berubah, dan matanya menjadi seperti mata ayam. "Ini nyata," seru seorang jamaah asal Malaysia dengan ekspresi ketakutan. Seorang wanita parubaya yang sedang duduk membaca Al-Quran di dekat situ tiba-tiba menangis histeris. "Ya Allah, ampuni kami, jangan turunkan azab MU di tempat suci ini." Ucapannya diikuti dengan suara tangisan beberapa orang lainnya yang juga mulai merasa ketakutan. Di sisi lain, seorang pria berbadan tegap dengan jubah putih dan sorban hitam, yang diduga seorang ulama dari Timur Tengah, berusaha menenangkan suasana. Ia mengangkat kedua tangannya dan berseru dengan lantang, "Tenang, saudara-saudaraku. Jangan panik. Kita harus berpikir jernih. Apapun yang kita lihat, ini adalah kehendak Allah. Kita harus mencari petunjuk di balik semua ini." Namun, suasana sudah terlanjur gaduh. Orang-orang mulai berkerumun, beberapa bahkan mengambil ponsel mereka untuk merekam kejadian aneh ini.
Dalam hitungan menit, video ayam yang berlarian di sekitar Masjidil Haram mulai tersebar di berbagai platform media sosial, membuat kehebohan tidak hanya terjadi di lokasi, tetapi juga di seluruh dunia. Apakah ini tanda kiamat? Pertanyaan itu mulai beredar di antara jamaah yang ketakutan. Beberapa orang membacakan doa dengan khusyuk, berharap agar kejadian ini bukanlah pertanda buruk. Di tengah kegaduhan, ayam yang diakini sebagai Pak Rahmat tiba-tiba berhenti berlari. Ia berdiri di tengah kerumunan, matanya menatap ke arah Ka'bah dengan pandangan kosong. Seolah-olah di dalam tubuh ayam itu, masih ada kesadaran manusia yang mencoba memahami apa yang telah terjadi. Seorang pemuda yang bekerja sebagai pemandu umroh di sana, berusaha mendekati ayam tersebut dengan perlahan. Bismillah, kalau ini benar-benar Pak Rahmat, tolong beri kami tanda, katanya dengan suara gemetar. Saat itulah, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Ayam tersebut tiba-tiba mengepakkan sayapnya, kemudian mengeluarkan suara yang bukan seperti kokokan ayam biasa. Astagfirullah, Allahu Akbar, terdengar suara yang samar, seolah-olah berasal dari dalam ayam itu sendiri. Orang-orang yang mendengar suara itu langsung mundur dengan wajah ketakutan. Seorang pria yang berdiri di dekatnya bahkan langsung jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Aku dengar sendiri. Ayam itu bicara. Dia mengucapkan istighfar. Mata-mata jamaah yang tadinya hanya sekadar penasaran kini dipenuhi ketakutan yang nyata. Ada yang langsung sujud di tempat, ada yang berlari menjauh, dan ada yang hanya bisa berdiri terpaku, tak mampu memproses apa yang sedang terjadi. Salah satu jamaah dari Indonesia, seorang bapak tua dengan jenggot putih panjang, akhirnya angkat bicara. Saudara-saudara, ini bukan kejadian biasa. Ini bisa jadi peringatan bagi kita semua. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saudara kita ini. Bisa jadi ini ujian dari Allah, bisa jadi ini pertanda agar kita semua lebih banyak beristighfar. Beberapa jamaah mulai menangis, sementara yang lain semakin keras membaca doa. Suasana di sekitar Masjidil Haram yang biasanya penuh dengan ketenangan kini dipenuhi dengan suara isak tangis, istighfar, dan bisik-bisik ketakutan. Namun, yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Ayam itu, yang diduga adalah Pak Rahmat, mulai berjalan perlahan mendekati Ka'bah. Langkahnya kecil, tetapi pasti. Orang-orang yang melihatnya mulai mundur, memberi jalan bagi makhluk aneh ini yang entah bagaimana masih memiliki kesadaran manusia. Saat ayam itu hampir mencapai garis pembatas area tawaf, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Suara berdesis aneh terdengar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Dan dalam sekejap, boom! Sebuah kilatan cahaya putih menyelimuti ayam tersebut. Orang-orang menutup mata karena cahaya yang terlalu terang. Beberapa detik kemudian, saat cahaya meredup, ayam itu menghilang. Tidak ada jejak. Tidak ada bulu yang tersisa. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Pak Rahmat, atau ayam yang diakini sebagai dirinya, telah lenyap begitu saja, seolah-olah ia ditelan oleh udara. Seorang saksi mata, seorang pria tua dari Mesir, bergumam dengan suara serak, "Subhanallah. Ini bukan kejadian biasa. Ini pertanda besar." Sementara itu, Ustaz Hambali yang sejak tadi menangis, hanya bisa terduduk lemas di lantai marmer Masjidil Haram. Ya Allah, jika ini memang kehendak MU, maka berikan kami petunjuk. Berikan kami hikmah di balik kejadian ini. Orang-orang yang berada di lokasi itu masih belum bisa berbicara banyak. Beberapa dari mereka memilih untuk tetap berdoa, sementara yang lain mencoba berdiskusi tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, satu hal yang pasti, kejadian ini tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Dan mulai saat itu, cerita tentang jamaah umroh yang berubah menjadi ayam mulai menyebar ke seluruh dunia, meninggalkan tanda tanya besar yang tak pernah terjawab. Berbagai spekulasi misteri yang tersisa. Kabar tentang seorang jamaah umroh yang tiba-tiba berubah menjadi ayam dan kemudian menghilang begitu saja dalam kilatan cahaya menyebar dengan cepat. Dalam hitungan jam, berita ini telah mencapai berbagai negara, mulai dari Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, hingga Eropa dan Amerika. Rekaman video yang diambil oleh beberapa jamaah menjadi viral di media sosial, dan tagar jamaah umroh jadi ayam mulai ramai diperbincangkan di Twitter, Instagram, hingga TikTok. Namun,
Meskipun ada banyak saksi mata yang melihat kejadian ini secara langsung, tetap saja banyak yang merasa skeptis. Mereka yang tidak berada di lokasi kejadian menganggap ini hanyalah hoaks atau ilusi massal yang disebabkan oleh kelelahan para jamaah umroh. Sejumlah media mainstream pun mulai meliput fenomena ini, mewawancarai saksi mata, ulama, hingga ahli psikologi dan sains untuk mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Spekulasi 1. Azab atau teguran dari Allah? Sebagian orang percaya bahwa kejadian ini adalah bentuk peringatan atau azab dari Allah terhadap sesuatu yang telah dilakukan oleh Pak Rahmat di masa lalu. Dalam Islam, ada banyak kisah tentang orang-orang yang dihukum secara langsung karena perbuatan mereka yang salah, seperti kisah Ashabul Fil, tentara gajah yang dihancurkan dengan batu dari langit, atau kaum yang dikutuk menjadi monyet dan babi karena menentang perintah Allah. Salah seorang ustaz yang diwawancarai oleh sebuah televisi nasional di Indonesia mengatakan, jika benar ini terjadi, maka kita harus mengambil hikmah. Bisa jadi beliau melakukan sesuatu yang dilarang selama ibadahnya, atau ini adalah ujian yang sangat besar. Tapi yang jelas, kita tidak boleh langsung menghakimi. Namun, ketika orang-orang mencoba mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya Pak Rahmat, mereka menemukan bahwa tidak ada informasi lebih lanjut tentang dirinya. Daftar jamaah umroh yang berangkat bersama rombongannya memang mencantumkan nama Pak Rahmat. Tetapi setelah kejadian tersebut, catatan tentang dirinya tiba-tiba menghilang dari database agen travel. Seolah-olah Pak Rahmat tidak pernah ada. Ini semakin menambah misteri. Spekulasi 2. Fenomena ilusi massal sains. Di sisi lain, beberapa ilmuwan dan psikolog mengemukakan teori bahwa kejadian ini bisa jadi adalah ilusi massal atau histeria kolektif yang terjadi akibat sugesti dan kondisi psikologis para jamaah yang sedang dalam keadaan emosional tinggi selama ibadah umroh. Seorang profesor psikologi dari sebuah universitas di Arab Saudi menjelaskan dalam wawancara, ketika seseorang berada dalam kondisi spiritual yang sangat mendalam, terutama di tempat suci seperti Makkah, otaknya bisa mengalami distorsi persepsi. Ditambah dengan kelelahan, dehidrasi, dan efek psikologis dari keramaian, tidak menutup kemungkinan terjadi fenomena yang dikenal sebagai histeria kolektif. Ini membuat sekelompok besar orang bisa mengalami halusinasi yang sama secara bersamaan. Namun, teori ini tidak menjelaskan bagaimana video yang direkam oleh beberapa jamaah menunjukkan sebuah ayam benar-benar berlarian di sekitar Ka'bah dan akhirnya menghilang dalam cahaya terang. Sementara itu, beberapa ilmuwan lain mencoba menjelaskan kejadian ini dari sisi sains kuantum. Ada teori yang menyebutkan bahwa mungkin saja ini adalah fenomena pindah dimensi yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan saat ini. Spekulasi 3. Konspirasi manipulasi digital. Di internet, diskusi berkembang semakin liar. Beberapa orang percaya bahwa ini semua adalah bagian dari konspirasi besar. Ada yang mengklaim bahwa ini adalah eksperimen rahasia pemerintah, ada yang mengaitkannya dengan fenomena Dajjal, dan bahkan ada yang berspekulasi bahwa ini hanyalah rekayasa video menggunakan teknologi deepfake untuk menciptakan kehebohan di media sosial. Seorang pakar teknologi digital dari Amerika mengatakan, hari ini, dengan kecanggihan CGI dan AI, sangat mudah untuk membuat video yang terlihat nyata. Bisa saja seseorang sengaja membuat kisah ini untuk menjadi viral dan menakut-nakuti orang. Namun, beberapa pakar forensik video yang menganalisis rekaman asli kejadian tersebut tidak menemukan tanda-tanda manipulasi digital. Video tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda diedit, dan bayangan serta pencahayaan dalam rekaman sesuai dengan kondisi nyata di Masjidil Haram saat itu. Ini semakin membingungkan. Apa yang terjadi setelahnya? Beberapa hari setelah kejadian ini, suasana di Makkah kembali normal. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan kejadian tersebut, kenangan itu tidak akan pernah hilang. Banyak jamaah yang mulai lebih berhati-hati dalam beribadah, takut kalau kejadian serupa bisa terjadi pada mereka. Beberapa orang bahkan mengaku mengalami mimpi aneh setelah kejadian itu, di mana mereka melihat sosok Pak Rahmat dalam bentuk manusia, berdiri di tengah padang pasir dengan wajah penuh kesedihan, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Di Indonesia, keluarga Pak Rahmat yang masih ada merasa bingung. Mereka mengaku bahwa mereka tidak mendapatkan kabar apapun dari pihak penyelenggara umroh. Kami tidak bisa menghubungi siapapun, dan tidak ada dokumen resmi yang menyebutkan bahwa Pak Rahmat hilang. Seolah-olah beliau tidak pernah berangkat, kata salah satu kerabatnya saat diwawancarai oleh media lokal.
Misteri semakin dalam ketika agen travel yang mengurus keberangkatan Pak Rahmat mendadak tutup tanpa alasan jelas. Kantor mereka kosong, nomor telepon tidak bisa dihubungi, dan tidak ada informasi mengenai kemana mereka pergi. Sejak saat itu, nama Pak Rahmat tidak pernah lagi disebut dalam catatan resmi. Ia hilang tanpa jejak, meninggalkan pertanyaan besar yang tak pernah terjawab. Sebuah misteri tanpa jawaban. Apakah Pak Rahmat benar-benar berubah menjadi ayam? Apakah ini adalah teguran dari Allah? Sebuah fenomena sains yang belum bisa dijelaskan, atau sekadar ilusi massal? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, kejadian ini telah mengubah cara pandang banyak orang tentang dunia, tentang keimanan, dan tentang batas antara kenyataan dan sesuatu yang di luar nalar manusia. Hingga hari ini, kisah tentang jamaah umroh yang berubah menjadi ayam tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang pernah terjadi di Tanah Suci. Teman-teman, menurut kalian kejadian ini beneran atau cuma mitos? Apakah ini peringatan dari Allah, atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus bersyalawat. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.